Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua yang menyaksikan video pembelajaran pada saat ini. Nah, pada saat ini Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan, membandingkan bilangan bulat. Nah, ada yang pernah melihat gambar ini? Ya, ini adalah termometer. Lalu, Ibu punya ilustrasi sebagai berikut. Sepanjang bulan Februari 2021, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari mencapai 10 derajat Celcius, dibaca ini 10⁻0 C, ini dibaca 10 derajat Celcius di atas titik beku. Nah, titik beku itu besarnya 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, 10 derajat Celcius di atas titik beku ini kita tuliskan positif 10. Nah, positif 10 ini kita bisa tulis hanya dengan 10 saja. Lalu, pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Karena di bawah 0, maka 15 ini kita tulis dengan negatif 15. Ini derajat ya. Nah, lalu dari ilustrasi ini, apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat adalah bilangan positif, 0, dan bilangan negatif yang tidak memiliki nilai pecahan ataupun desimal. Jadi, dalam bilangan bulat itu tidak ada seperti 2/5, 3/5, atau 0,3, atau 0, sekian-sekian. Itu tidak ada. Kalau 2/5, 3/5, 0,3, seperti itu tidak termasuk ke dalam bilangan bulat. Nah, letak bilangan bulat pada garis bilangan. Letak bilangan bulat pada garis bilangan itu sebagai berikut. Anggotanya ada bilangan bulat negatif, ada 0, ada bilangan bulat positif. Untuk 0 sampai positif tak hingga 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu disebut dengan bilangan cacah. Lalu pada bilangan bulat positif ini kita biasanya sebut dengan bilangan asli. Nah, pada bilangan asli ini yang contohnya 1, 3, 5, 7, 9 itu disebut dengan bilangan ganjil. Lalu untuk 2, 4, 6, 8, 10. Nah, itu disebut dengan bilangan genap. Lalu untuk 2, 3, 5, 7. Nah, itu disebut dengan bilangan, kita kenal dengan bilangan prima. Lalu yang bilangan bulat positif alias bilangan asli, yang dia tuh nggak termasuk bilangan prima, tapi dia masuk ke bilangan asli. Itu contohnya ada bilangan selain 2, 3, 5, 7, 11. Misalnya 4, 6, 8, 9, 10, dan 12. Itu disebut dengan bilangan komposit. Jadi, bilangan bulat itu anggotanya ada bilangan bulat negatif, bilangan cacah, bilangan bulat positif alias bilangan asli yang anggota-anggotanya juga termasuk dengan bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, agar lebih paham,
Manakah yang termasuk bilangan bulat? 15. Ya, negatif 2,3. Nah, negatif 2,3 ini masuk ke dalam bilangan desimal. Jadi dia bukan bilangan bulat. Untuk 5/10 ini masuk ke dalam pecahan. Jadi juga bukan bilangan bulat. 7,2 dia desimal. Jadi bukan bilangan bulat. 17 jelas dia bilangan bulat karena dia bentuknya benar-benar 17, enggak 5/10, enggak ada per-pernya, bukan koma juga, jadi dia bilangan bulat. Lalu negatif 111 alias negatif 111, bilangan bulat negatif. 23, dia masuk bilangan bulat positif. Lalu, manakah pernyataan di samping yang benar? Yang A, semua bilangan cacah adalah bilangan bulat. Bilangan cacah tadi, anggotanya ada 0, 1, 2, hingga tak hingga. Maka dia bilangan bulat. Untuk bilangan prima, bukan bilangan bulat. Tadi prima anggotanya ada apa aja nih? Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dia kan tadi kalau bilangan prima itu masuk ke bilangan anggota dari bilangan asli. Bilangan asli itu anggota bilangan bulat. Maka bilangan prima seharusnya merupakan bilangan bulat. Karena di sini pernyataannya adalah bukan bilangan bulat, maka pernyataan B ini salah. Lalu, untuk yang C, setiap atau semua bilangan desimal termasuk bilangan bulat. Desimal, tadi bentuk desimal seperti apa? Bentuk desimal adalah 0, pokoknya ada komanya gitu ya. Nah, ini tadi tuh bukan bilangan bulat. Jadi pernyataan yang C salah. Selanjutnya kita belajar mengenai membandingkan bilangan bulat. Sebenarnya membandingkan bilangan bulat itu apa sih? Nah, membandingkan bilangan bulat adalah menentukan apakah bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan. Nah, ini bukan buat ya, tapi seharusnya bulat. Oke. Nah, untuk lambangnya. Lambang dalam membandingkan yaitu jika A lebih besar daripada B, maka ditulis seperti ini. Ini tandanya, tanda seperti ini tuh lebih besar. Nah, jika A lebih kecil dari B, maka ditulis seperti ini. Tanda seperti ini tuh tanda lebih kecil. Buat ingatnya gimana nih? Nah, ini kan tanda lebih besar. Kita tarik garis. Nah, B besar. Terus kalau tanda lebih kecil, gini kan? Tarik garis juga. K kecil. Nah, kayak gitu ya buat mengingatnya, lebih gampang mengingatnya. Terus jika A sama dengan B, maka lambangnya juga pakai lambang sama dengan. Membandingkan bilangan bulat. Contoh soal, 4 di sebelah kanan negatif 1. 4 berada di sini, terus negatif 1-nya di sini. Terus tandanya yang tepat untuk 4 dan negatif 1 itu seperti apa? Nah, negatif. Negatif itu kita ibaratkan sebagai hutang. Nah, hutang. Kalau punya hutang 1, tapi kamu punya tabungan 4, lebih besar mana? Jelas lebih besar punya tabungan 4 dong, ya kan? Ditulis 4 lebih besar daripada negatif 1. Selanjutnya, negatif 3 di sebelah kanan
negatif 5. Oke, negatif 3 berada di sebelah kanan negatif 5. Punya hutang 3 sama punya hutang 5. Berarti hutangnya lebih sedikit yang 3 kan? Berarti nah, untuk nilainya negatif 3 lebih besar daripada negatif 5. 2 di sebelah kiri 5. 2 di sebelah kiri 5. 2-nya di sini, 5-nya di sini. Nah, misalnya punya coklat 2. Terus ada yang punya coklat 5. Lebih gede mana? Lebih banyak mana coklatnya? Lebih banyak yang 5 kan? Berarti tulisannya 2 lebih kecil dari 5. Lalu negatif 4. Negatif 4 berada di sebelah kiri negatif 1. Punya hutang 4 sama punya hutang 1. Berarti kan lebih besar negatif 1. Jadi negatif 4 lebih kecil daripada negatif 1. Dari contoh soal ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semakin ke kanan, nilai suatu bilangan semakin besar. Lalu, untuk jadi kebalikannya ya, kalau semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Seperti itu. Nah, apa nih hal yang wajib kita ingat dalam membandingkan suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat yang lain? Yang pertama, bilangan bulat positif selalu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Nah, pada slide sebelumnya telah kita tarik kesimpulan bahwa semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Seperti itu. Jadi kan ini negatif berada di sebelah kiri. Positif berada di sebelah kanan kan. Maka nilai positif itu lebih besar daripada bilangan negatif. Yang kedua, bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan 0. Nih, kita lihat pada garis bilangan ya. 0 di sini. Bilangan positif di sini. 0 berada di sebelah kiri bilangan positif. Jadi, benar bahwa bilangan positif selalu lebih besar daripada 0. Daripada bilangan 0. Terus yang ketiga, bilangan positif semakin besar jumlah bilangan, semakin besar nilainya. Misalnya, 4, ada 4 sama 10. Nah, 4 ini lebih kecil daripada 10 karena 10 itu jumlah bilangannya besar dan nilainya juga besar. Kalau 4 ini lebih kecil daripada yang 10 tadi. Lalu untuk bilangan negatif semakin besar jumlah bilangan, maka nilainya semakin kecil. Nah, misalnya negatif 5 sama negatif 10. Nah, negatif 10 ini kan jumlah bilangannya lebih besar, lebih banyak. Ada 2 digit, 1 dan 0, 10. Kalau 5 ini kan cuma 1 digit. Tapi nilai dari negatif 5 ini lebih besar daripada negatif 10. Untuk yang nomor 5, jika jumlah bilangan sama, maka tinggal mengurutkan saja. Nah, kita latihan contoh soal yang pertama. 5.000 titik-titik negatif 6.000. Kita hitung nih. Yang 5.000 ini, angka penyusunnya ada berapa? 6.000 ada berapa? Sama-sama ada 4 kan? Lalu, sebelumnya kita lihat dulu jenis bilangan bulatnya itu apa? 5.000 ini jenis bilangan bulatnya positif. Kalau yang negatif 6.000 ini negatif. Jadi, positif sama negatif lebih
besar positif. Jadi yang dicaplok yang 5.000. Lalu untuk negatif 80 sama 90. Angka penyusun jenis yang pertama kita tentukan jenisnya terlebih dahulu. Jenis bilangan bulatnya yang 80 ini negatif, yang 90 itu positif. Jelas dong, positif lebih besar daripada negatif. Tandanya seperti ini. Lalu 0,50 pada garis bilangan di sini 0. Nah, 50 itu di sini. Tadi semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Berarti 0 kurang dari 50. Untuk nomor 4, negatif 60,0. Nah, misalnya ini 0, terus di sini ada negatif 60. Nah, 60 kan berada di sebelah kirinya 0. Tadi semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Maka negatif 60 kurang dari 0. Dan seterusnya untuk nomor 5 sampai 8 nanti dicoba sendiri ya. Lalu untuk contoh soal kedua. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka dan bilangan D tersusun dari 4 angka. C ada 3 angka dan D ada 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? 3 angka ini disebut ratusan, 4 angka itu ribuan. Jadi ratusan dan ribuan lebih besar ribuan. Maka lebih besar D yang tersusun dari 4 angka. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Ini jangan sampai lupa ya. Nah, jadi untuk tandanya ini tadi negatif. Negatif misalnya ini 100, negatif 100, ini negatif 1000. Tadi semakin besar nilai suatu bilangannya pada suatu bilangan negatif itu akan bernilai kecil. Jadi tandanya seperti ini. Jadi yang negatif C lebih besar daripada negatif D. Contoh soal yang ketiga. Diketahui bilangan X, Y, Z sebagai berikut. Bilangan X itu ada 1, 2, 3, A, B, C. Dan seterusnya sampai X, Y, Z. Nah, jika setiap huruf pada bilangan mewakili suatu angka, urutkan X, Y, Z mulai dari yang terbesar. Nah, untuk yang X, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kan semua jenis bilangannya positif, sudah sama ya. Positif. X, Y, Z ini positif. Terus ini kita hitung angka penyusunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang X ada 6. Untuk yang Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Untuk yang Z itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat nih. Yang 6, yang sama-sama 6. Kita lihat. Mana yang lebih besar? 1 sama 4. 1 pada garis bilangan. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 berada di sebelah kiri 4. Maka 1 lebih kecil daripada 4. Berarti mulai dari yang terbesar. Berarti kan Y, X, lalu Z. Nah, karena 4 ini tadi lebih besar dari 1 ya, maka Y ini lebih besar daripada X
dan X lebih besar daripada Z karena angka penyusunnya X tadi ada 6 dan angka penyusun Z itu ada 5. Jadi kesimpulannya, untuk mengurutkan suatu bilangan bulat itu langkah yang harus kita ambil. Ketika bilangan bulatnya itu cukup besar, yang pertama menentukan jenis bilangan, apakah dia positif, apakah dia negatif. Lalu melihat banyak angka penyusunnya ada berapa, yang soal sebelumnya tadi. Lalu melihat angkanya untuk membandingkan mana yang lebih besar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga video ini dapat membantu untuk memahami materi mengenai membandingkan bilangan bulat.